Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mulyani SPD, Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 9 Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. SMP Negeri 9 Banjarmasin merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di tengah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini, SMP Negeri 9 Banjarmasin memiliki 24 rombongan belajar dengan jumlah siswa sebanyak 764. Sekolah yang memiliki siswa beragam, guru bimbingan konseling perlu memfasilitasi perkembangan siswa atau konseling agar mereka mampu mengaktualisasikan potensi dirinya. Maka, penting untuk menjaga konsistensi dalam rangka mencapai perkembangan secara optimal, baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Menjaga konsistensi pada usia remaja bukanlah hal yang mudah, namun sangat penting dalam proses pembentukan karakter. Pada masa ini, remaja sering dihadapkan pada berbagai perubahan, baik dari segi emosi, lingkungan pertemanan, maupun tuntutan akademik. Perubahan-perubahan tersebut kerap membuat mereka mudah kehilangan arah dan sulit mempertahankan kebiasaan baik yang telah dibangun. Menjaga konsistensi juga berkaitan erat dengan kemampuan mengatur waktu dan menetapkan tujuan. Remaja yang memiliki tujuan yang jelas cenderung lebih mudah mempertahankan kebiasaan baik karena mereka memahami alasan di balik setiap usaha yang dilakukan. Dengan membagi waktu secara seimbang antara belajar, istirahat, dan aktivitas lainnya, mereka dapat membangun rutinitas yang stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, saya mengangkat praktik baik ini dengan judul KOPI, Konsisten Pembiasaan Positif, melalui implementasi 7 jurus BK Hebat. Jurus keempat, jaga konsistensi dalam manajemen waktu siswa. Kebiasaan positif siswa merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kesuksesan di masa depan. Setiap hari, siswa yang memiliki kebiasaan baik akan memulai segala sesuatunya dengan disiplin, seperti bangun tepat waktu, mempersiapkan perlengkapan sekolah, dan datang ke sekolah dengan semangat belajar. Kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten akan membentuk pribadi yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Kebiasaan inilah yang menjadi modal dalam meraih cita-cita dan menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Kebiasaan positif ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Ketika individu melakukan pembiasaan dengan kesadaran, maka akan tahu bagaimana manfaatnya, tahu akan tujuan dan nilai dari suatu kebiasaan, dan akan termotivasi untuk mengadopsi dan mempertahankannya. Pada situasi yang terjadi saat ini, siswa cenderung melakukan kegiatan yang dapat membentuk kebiasaan negatif, seperti bermain game, nonton film, atau scroll media sosial pada saat malam hari, sehingga tidur larut malam. Hal tersebutlah yang menyebabkan siswa sering tertidur pada saat jam belajar di sekolah, tidak fokus pada saat jam pelajaran. Karena kurangnya kebiasaan positif yang diterapkan pada dirinya secara konsisten. Dan ini menjadi keluhan dari beberapa guru mata pelajaran terkait kebiasaan yang nampak pada siswa. Ini menjadi perhatian saya sebagai guru bimbingan konseling dalam menindaklanjuti keluhan tersebut. Setelah mengetahui masalah yang terjadi, yaitu pertama, siswa sering tertidur pada saat jam pelajaran di sekolah. Yang kedua, tidak fokus pada saat jam pelajaran. Dari permasalahan yang sudah disebutkan tadi, maka saya menyimpulkan bahwa untuk menjawab tantangan yang dihadapi, yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan layanan bimbingan atau konseling melalui konseling individu dengan teknik kontrak perilaku, dan self-monitoring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Konseling dilakukan dalam 2 kali pertemuan selama 40 menit. Pada sesi konseling pertama, konseli dan konselor bersama-sama mengidentifikasi masalah yang terjadi pada konseli.
yaitu pertama mengidentifikasi pencetus awal yang menyebabkan siswa atau konseli tidur pada saat jam pelajaran. Yang kedua, perilaku apa yang menjadi masalah, serta memberikan pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan dari perilaku yang bermasalah tersebut. Melalui kegiatan refleksi diri, pemahaman kontekstual, siswa atau konseli akan lebih memiliki kesadaran yang jauh lebih kuat. Adapun perilaku yang bermasalah adalah siswa atau konseli sering tidur pada saat jam pelajaran di kelas dikarenakan sering bermain gawai sampai larut malam. Selanjutnya, siswa atau konseli dan konselor bersama-sama merumuskan tujuan, yaitu konseli diberikan pemahaman, kesempatan untuk mendapatkan pengalaman akan manfaat, tujuan, serta nilai dari dampak positif yang dilakukan ketika menerapkan kebiasaan baik atau pembiasaan positif. Adapun kebiasaan baik atau positif yang ingin dibangun, yaitu tidur lebih awal. Hal ini selaras dan sejalan dengan program Kemdikbudrismen melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu tidur cepat atau tidur cukup, dengan cara menjauhkan gawai dari jangkauan, mematikan lampu pada saat tidur, dan berdoa sebelum tidur. Selanjutnya, siswa atau konseli mengimplementasikan pembiasaan baik atau positif melalui kontrak perilaku dan self-monitoring. Self-monitoring dilakukan dengan cara konseli diminta mencatat jam tidur selama 7 hari ke depan, dari jam tidur dan jam bangun pagi. Tentu, guru wali kelas, guru BK, dan orang tua bersama-sama berkolaborasi dalam melakukan self-monitoring ini, agar kebiasaan baik atau positif ini berjalan dengan maksimal. Selama implementasi, siswa menunjukkan adanya perubahan secara bertahap dalam kebiasaan tidurnya. Pada awalnya, siswa atau konseli mengalami kesulitan untuk tidur lebih awal karena sudah terbiasa tidur larut malam. Namun, melalui komitmen yang dibuat dalam kontrak perilaku dan self-monitoring yang dilakukan secara rutin, siswa, konseli mulai mampu mengatur waktu tidur dengan lebih baik. Adapun media pendukung dalam penerapan pembiasaan positif ini, yaitu konseli menggunakan aplikasi yang bernama aplikasi Dailyo. Aplikasi ini adalah aplikasi yang membantu siswa mengelola emosi dan stres, serta membantu dalam membangun kebiasaan positif, termasuk jam tidur. Perubahan positif mulai nampak pada saat kegiatan belajar di kelas. Siswa atau konseli terlihat tidak lagi tidur saat jam pelajaran siang hari. Siswa nampak lebih segar, lebih fokus, dan mengikuti pelajaran dengan baik. Selain itu, dalam kegiatan refleksi pada sesi konseling pertemuan kedua, siswa mulai menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga pola tidur yang sehat sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Meskipun dalam pernyataannya, siswa atau konseli masih saja tergoda ingin membuka gawai pada malam hari. Namun, siswa atau konseli punya komitmen dalam diri untuk menahan godaan tersebut. Dan hal tersebut terlihat pada aktivitas belajar di sekolahnya yang menunjukkan peningkatan kedisiplinan dan kesadaran diri. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak perilaku dan self-monitoring cukup efektif dalam membantu siswa mengubah kebiasaan negatif menjadi kebiasaan positif. Secara keseluruhan dari praktik baik ini bahwa membangun karakter atau kebiasaan positif pada siswa tidak terletak pada aturan atau paksaan, melainkan pada kemampuan menumbuhkan kesadaran dalam diri. Kesadaran dalam diri inilah yang menjadi pondasi utama kebiasaan bertahan lama. Kita sebagai guru BK membantu siswa atau konseli menemukan kesadaran dalam diri melalui pemahaman mereka akan kebermanfaatan dalam penerapan pembiasaan positif. Demikian praktik baik ini saya buat. Semoga dengan praktik baik ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru bimbingan konseling dan dapat membantu memberikan manfaat bagi sekolah, khususnya di dunia pendidikan di Indonesia.